Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Ramadan dan hari ini saya akan memaparkan bagaimana proses panjang lahirnya ilmu pengetahuan alam. Kita akan melihat bagaimana pola pikir manusia berubah dari yang awalnya percaya mitos hingga akhirnya menggunakan logika ilmiah seperti sekarang. Yang pertama itu adalah latar belakang. Manusia pada dasarnya selalu ingin tahu kenapa berbagai fenomena alam di sekitar kita bisa terjadi. Rasa penasaran inilah yang mendorong kita untuk tidak sekedar melihat alam sebagai misteri, tapi mencoba menyusunnya ke dalam konsep yang rasional. Dengan cara berpikir yang sistematis inilah, kita bisa menemukan solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Selanjutnya ada fase awal, pengamatan zaman purba. Zaman dulu, nenek moyang kita sudah mulai mengamati peredaran matahari dan pergantian musim demi keperluan bertahan hidup. Namun, karena keterbatasan alat dan metode, mereka lebih sering mengaitkan fenomena tersebut dengan hal-hal mistis atau kekuatan gaib. Meskipun masih sangat sederhana, tahap observasi awal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya rasa ingin tahu ilmiah di masa depan. Kemudian selanjutnya ada peralihan pola pikir di Yunani kuno. Di masa ini, para pemikir Yunani mulai berani bertanya kenapa dan mencari jawaban yang bisa diterima oleh akal sehat. Mereka tidak lagi menyalahkan dewa-dewa saat melihat fenomena alam, melainkan mulai mencari hukum-hukum alam yang bersifat tetap. Pergeseran paradigma ini sangat krusial, karena disinilah logika mulai menggantikan tahayul dalam memahami dunia. Selanjutnya ada masa keemasan Islam. Pada abad pertengahan, dunia Islam memegang peran penting dalam memajukan sains melalui tradisi penelitian yang sangat kuat. Para ilmuwan muslim saat itu tidak hanya berteori, tetapi sudah melakukan pengujian di laboratorium untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena. Dokumentasi hasil penelitian mereka kemudian menjadi rujukan utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di benua Eropa selanjutnya. Selanjutnya ada era Renaissance di Eropa. Renaissance adalah masa kelahiran kembali, di mana bukti empiris dan eksperimen menjadi standar utama dalam mencari kebenaran. Di era ini, sebuah pengetahuan baru dianggap valid jika bisa dibuktikan lewat percobaan yang dapat diulang oleh orang lain secara objektif. Perkembangan inilah yang memicu revolusi besar-besaran dalam cara manusia memandang sains sebagai disiplin yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya ada IPA di masa modern. Saat ini, IPA sudah sangat terstruktur dan terbagi menjadi disiplin ilmu yang lebih spesifik agar pembahasannya lebih mendalam. Dukungan teknologi canggih membuat kita bisa meneliti hal-hal mikro hingga skala galaksi dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Pesatnya perkembangan ini memungkinkan sains untuk terus beradaptasi dan menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Kemudian selanjutnya ada tokoh pelopor yaitu Aristoteles. Aristoteles dikenal sebagai tokoh yang sangat teliti dalam mengumpulkan data dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Beliau percaya bahwa alam semesta ini memiliki keteraturan yang bisa dipecahkan melalui analisis kritis dan pengamatan langsung. Pemikiran beliau menjadi landasan dasar bagi banyak disiplin ilmu pengetahuan yang masih kita pelajari hingga saat ini. Kemudian selanjutnya ada tokoh evolusi, yaitu Charles Darwin. Melalui pelayarannya yang fenomenal, Darwin mengumpulkan bukti-bukti fisik untuk menjelaskan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan berkembang lewat proses seleksi alam yang bisa dijelaskan secara logis tanpa unsur supranatural. Teori ini tidak hanya mengubah wajah biologi, tapi juga mempengaruhi cara pandang manusia terhadap asal-usul kehidupan. Nah, selanjutnya ada tokoh inovasi yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Edison membuktikan bahwa sains bukan hanya teori di atas kertas, melainkan alat praktis untuk menciptakan inovasi bagi kehidupan manusia. Kegigihannya melakukan ribuan eksperimen menunjukkan betapa pentingnya proses uji coba atau trial and error dalam sebuah penemuan ilmiah. Hasil kerja kerasnya telah meletakkan dasar bagi industri teknologi modern yang kita nikmati kemudahannya saat ini. Kemudian selanjutnya ada tokoh kedokteran yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan ilmuwan besar yang berhasil menjembatani ilmu kedokteran, filsafat, dan fisika ke dalam satu pemikiran yang utuh.
Penelitian tentang sifat cahaya dan teori tentang ruang hampa menunjukkan kecemerlangan pemikiran rasional pada zamannya. Karya-karyanya diakui secara global dan menjadi referensi wajib bagi para ilmuwan barat selama berabad-abad kemudian. Selanjutnya ada transformasi metode ilmiah. Inti dari lahirnya IPA modern terletak pada penggunaan metode ilmiah yang bisa mengubah asumsi pribadi menjadi kebenaran objektif. Dengan metode ini, semua temuan harus bisa diuji ulang oleh siapapun dan dimanapun untuk memastikan validitas datanya. Hal inilah yang membuat ilmu pengetahuan alam bersifat universal dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat dunia. Selanjutnya ada langkah-langkah proses ilmiah. Untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah, kita harus mengikuti prosedur yang disiplin mulai dari merumuskan masalah hingga melakukan eksperimen terkontrol. Setiap data yang diperoleh harus dianalisis secara jujur untuk melihat apakah dugaan awal kita terbukti benar atau salah. Proses yang ketat ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan subjektif dan menghasilkan kesimpulan yang benar-benar akurat. Nah, untuk kesimpulannya, IPA adalah produk dari evolusi panjang pola pikir manusia yang terus bergerak menuju arah yang lebih rasional dan terukur. Sinergi antara kontribusi tokoh besar, kemajuan teknologi, dan disiplin metode ilmiah menjadi kunci utama perkembangan sains ini. Memahami sejarahnya membantu kita menghargai betapa pentingnya peran IPA dalam memajukan peradaban manusia hingga sekarang. Itulah kronologi singkat mengenai lahirnya ilmu pengetahuan alam yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.